warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video YouTube saya. Tidak asing lagi bukan? Di video sebelumnya saya sudah membuat tentang kata ganti dalam bahasa Aceh. Nah, di sini sama juga saya akan berbincang terus menerus tentang bahasa Aceh, tentang kalimat. Nah, tidak hanya di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Aceh juga ada kalimat. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan, apa itu sih kalimat? Teman-teman sudah tahu, bahkan tidak asing lagi tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan secara utuh tentang perasaan kita. Nah, kalimat ini biasanya digunakan dalam bahasa Aceh. Dan bahasa Indonesia juga sepertinya ada. Nah, teman-teman bisa baca di atas tentang pengertian kalimat. Selanjutnya, yang pertama tentang kalimat itu adalah saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat itu yang pertama ada subjek. Nah, kita ketahui bahwa subjek adalah biasanya dinyatakan untuk siapa dan kepada siapa dan siapa. Nah, di atas sudah tertera contoh bahwa contoh dari subjek adalah Gopnyan gesok sepatu hitam. Beliau memakai sepatu hitam. Nah, di atas bisa kita pertanyakan bahwa siapa yang memakai sepatu hitam? Beliau. Nah, dalam bahasa Aceh adalah soyang so sepatu hitam. Nah, arti di situ adalah Gopnyan. Nah, Gopnyan ini adalah kalimat subjek. Kemudian yang kedua ada predikat. Nah, predikat ini biasanya kata kerja, apa yang dilakukan begitu. Apa yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya mencuci, memasak, nah itu termasuk predikat. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu predikat. Nah, contoh di atas bahwa predikat memiliki contoh, yaitu si raja gohlom jiwo. Si raja gohlom jiwo. Si raja belum pulang. Nah, siapa sih yang belum pulang? Bisa kita tanya ke situ. Apa sih yang dilakukan si raja gohlom? Belum pulang. Nah, di situ tertera bahwa belum pulang adalah kalimat predikat. Yang ketiga ada, kemudian dalam predikat itu tidak hanya dalam kata kerja. Kata ganti ada, kata ganti orang ada, predikat dalam kata tugas. Nah, predikat ini banyak sekali dimasukkan dalam kata apa aja. Yang ketiga ada objek. Objek itu adalah apa sih yang dilakukan seorang? Objek apa gitu? Apa yang dilakukan? Nah, tertera di atas contoh bahwa contohnya kamu memperuno awaknya. Kami mengajarkan mereka. Kamu memperuno awaknya. Nah, objek di situ bisa teman-teman lihat di atas bahwa subjek adalah awaknya, mereka. Nah, kami itu sebagai objek, subjek tadi memperuno predikat dan awaknya sebagai objek. Nah, objeknya di sini adalah mereka. Yang keempat ada pelengkap, Nah, pelengkap ini adalah di setiap kalimat pasti adanya pelengkap. Nah, pelengkap ini biasanya jarang sekali digunakan, tapi pelengkap inilah yang membuat suatu kalimat menjadi utuh. Nah, bisa teman-teman lihat di atas bahwa contoh dari pelengkap adalah jika ijak sikulah, dia sudah pergi sekolah. Jika ijak sikulah. Nah, di situ sikulah itu sebagai pelengkap. Jijak sikulah. Nah, bisa juga jijak. Nah, mungkin orang tidak tahu dia mau pergi ke mana, tapi dengan adanya sekolah membawa pelengkap bahwa sekolah. Kemudian yang kelima ada keterangan. Nah, keterangan ini biasanya memberikan informasi lebih lanjut atau apapun yang dilakukan itu maksudnya lebih tertera, keterangan ini lebih seperti ketika kita membuat kalimat, dia biasanya keterangan ini boleh di awal, boleh di akhir, letaknya di mana. Nah, contohnya adalah seperti
Contohnya seperti kamo meja bah pohpet. Nah, di bah pohpet ini adalah keterangan waktu, di mana mereka menerangkan bahwa keterangannya bah pohpet pada jam 4. Nah, tidak hanya ada keterangan waktu, di sini juga ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan banyak sekali. Kemudian yang ke B adalah pola kalimat. Dalam bahasa Aceh memiliki beberapa pola kalimat. Yang pertama yang bisa dibaca oleh teman-teman di atas seperti SP, subjek, dan predikat. Seminimal-minimalnya kalimat itu adalah terdapat dalam sebuah kalimat adalah SP. Mungkin kalau tidak ada S, mungkin itu bukan dikatakan suatu kalimat. Nah, minimalnya itu SP. Nah, contoh yang tertera di atas adalah bak mamplang mecabeng. Pohon mangga sudah bercabang. Nah, S-nya itu pohon mangga, P-nya itu bercabang. Nah, itulah bagaimana dikatakan dengan SP. Yang kedua ada SPO, subjek, predikat, objek. Nah, bisa dikatakan contohnya adalah dari SPO. Contohnya adalah gopnyan getulong kamo. Beliau menolong kami. Gopnyan itu adalah S, getulong P, dan kamo itu objek. Kemudian ada pola SPL, subjek, predikat, dan pelengkap. Nah, contoh di atasnya itu tertera bahwa Gopnyan gemeruno moto. Gopnyan gemeruno moto. Beliau belajar mobil. Nah, Gopnyan itu S, meruno adalah P, dan moto sebagai pel. Pelengkap ini sebagai kita bilang boleh tidak ada, tapi dengan adanya pel kalimat lebih utuh. Kemudian ada SPO, pel. Nah, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh yang tertera di atas adalah aneknya tengah dibaca buku di pante. Anak itu sedang membaca buku di balai. Anak itu sebagai S, tengah dibaca sebagai P, dan buku O di pante adalah sebagai pelengkap. Nah, pelengkap ini di mana sih dia membaca buku? Jawabannya adalah di balai. Kemudian ada pola SPK, subjek, predikat, dan keterangan. Contoh yang tertera di atas adalah ayah gejak ublang. Ayah S, gejak P, dan ublang adalah keterangan. Materi selanjutnya yang ke C adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, teman-teman tidak asing lagi dengan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah di mana kalimat yang terdiri dari satu kalimat. Biasanya kalimat tunggal ini adanya S dan P. Boleh juga diiringi oleh objek-objek lain. Contoh yang di atas adalah jih jiwo rumoh. Dia pulang ke rumah. Nah, di situ terdapat tiga objek itu yaitu S, P, dan K, subjek, predikat, dan keterangan. Kemudian ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini adalah kalimat yang terdiri dari atas dua kalimat, tidak satu. Yang tadi tunggal itu satu, sementara yang majemuk adalah terdiri atas satu atau lebih kalimat. Nah, contohnya di atas adalah si Amir jejak sikulah, si Ahmad jejak pekan. Nah, di situ si Amir pergi sekolah dan si Ahmad pergi ke pasar. Nah, di situ terdapat dua kalimat. Sementara yang tadi kalimat tunggal itu hanya satu kalimat dan kalimat majemuk dua kalimat. Kemudian kalimat majemuk ini dibagi dua lagi menjadi kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Bagaimana dikatakan dengan kalimat berjumuk setara? Kalimat majemuk setara ini adalah kalimat dua atau lebih yang dia dapat berdiri sendiri kalimat tunggal tersebut. Nah, contoh di atas bisa kita baca bahwa contohnya adalah kamu mejak sikula.
Dici dijauh pekan. Kami pergi sekolah dan dia pergi ke pasar. Nah, dia itu dapat berdiri sendiri kalimatnya dan terdapat dua kalimat. Kemudian kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat dua atau lebih suatu kalimat yang memaknai sesuatu kalimat tersebut. Nah, contoh di atas itu ada oh leh gis semayang jih berdoa. Setelah dia sholat, dia berdoa. Nah, di situ terdapat dua kalimat. Kemudian ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, bagaimana sih kalimat aktif dan pasif? Maksud dari kalimat aktif adalah kalimat yang dia mengatakannya ketika berlangsung. Seperti contoh di atas, kamu membaca buku cerita. Berarti mereka sedang membaca buku cerita. Mereka sedang membacanya. Ketika mereka mengucapkannya, mereka sedang membacanya. Sementara kalimat pasif itu, buku cerita kamu baca. Nah, di situ tidak tertera kapan dia membacanya. Di situ artinya terdapat buku cerita kami baca. Nah, di situ tidak tertera kapan mereka membacanya. Sementara yang aktif tadi, mereka sedang membaca. Yang pasif, kita tidak tahu kapan mereka membacanya. Itu yang bedanya pasif dan aktif. Kemudian ada kalimat berita, tanya, dan berita. Nah, kalimat berita ini adalah kalimat yang mengatakan suatu informasi. Kalimat berita itu contohnya adalah Gopnyan hana gejak ublang. Beliau tidak pergi ke pasar. Nah, itu suatu berita yang kita katakan kepada orang lain bahwa dia tidak pergi ke sawah. Kemudian ada kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah ketika kita ingin bertanya sesuatu kepada orang. Nah, seperti kita bertanya, "Pukehna ujin beklam?" Apakah ada hujan semalam? Nah, kita bertanya, apa ada hujan semalam? Pukehna ujin beklam. Nah, situ kita bertanya kepada orang. Kemudian ada kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini kita memerintah sesuatu kepada orang. Seperti dalam bahasa Indonesia itu, tolong ambilkan itu. Nah, contoh dalam bahasa Aceh adalah konta perunoji siat. Ajarlah dia sebentar. Nah, kita menyuruh seseorang untuk mengajarkan dia gitu. Ajarin dong dia sebentar. Nah, itu adalah kalimat perintah. Nah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.